Aska Putri. Hadir, Bu. Sabik El Fatin. Hadir, Bu. Sabrina Salima. Hadir, Bu. Siva Syahtalita. Hadir, Bu. Yusria Khairia. Hadir, Bu. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Nah, jadi minggu lalu kan kita sudah mempelajari yang namanya masa pubertas. Nah, Ibu akan mengulang sedikit pembelajaran yang lalu. Nah, jadi masa pubertas itu merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Nah, jadi di mana masa pubertas ini ada beberapa perubahan kan, yaitu ada yang namanya perubahan fisik, psikis, dan juga perubahan fungsi seksual. Nah, jadi masa pubertas itu merupakan masa yang mana mengalami beberapa perubahan di fisik, psikis, dan fungsi seksualnya. Nah, kita di minggu lalu juga sudah mempelajari apa-apa aja faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya datangnya masa pubertas tersebut. Nah, karena kan kita tahu bahwa masa pubertas itu dipengaruhi oleh hormon yang ada di dalam tubuh. Nah, jadi adapun faktor-faktornya yaitu kan faktor-faktornya yaitu yang pertama ada metabolisme tubuh, lalu yang kedua ada pola hidup, yang ketiga ada makanan, dan yang keempat itu ada pengaruh lingkungan. Jadi inilah faktor-faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya datang masa pubertas. Pada hari ini kita itu akan membahas materi mengenai ciri-ciri laki-laki dan perempuan setelah masa pubertas. Hari ini kita itu kan akan membahas mengenai ciri-ciri laki-laki dan perempuan setelah masa pubertas. Jadi ibu itu ingin membagi kalian ke dalam kelompok, yang mana pengerjaan tugasnya itu nanti kelompoknya itu tetap sama seperti yang minggu lalu. Nah, jadi tugas kelompoknya apa? Nah, tugas kelompoknya itu kalian akan mengamati dan menganalisis kedua gambar ini. Nah, ini ada gambar mengenai ciri-ciri pubertas pada laki-laki, dan ini ada mengenai ciri-ciri pubertas pada perempuan. Jadi nanti kedua gambar ini akan ibu bagikan kepada tiap-tiap kelompoknya, dan kalian itu akan mengamati serta berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Nah, nanti setelah kalian selesai mengerjakan tugas yang ibu berikan, kalian akan mempresentasikan hasil kerjanya. Perwakilan dari kelompok itu satu orang, dan itu presentasinya itu akan kita lakukan pada minggu depan. Nah, jadi kepada anak-anak ibu sekalian, duduknya bisa sesuai dengan kelompoknya
masing-masing dan silahkan berdiskusi. Nah, kalian kan sudah melakukan diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Jadi di sini Ibu akan memaparkan materinya. Nah, jadi ketika masa pubertas itu ada yang namanya perubahan, baik itu antara laki-laki maupun perempuan. Nah, di mana perubahan-perubahan itu memiliki ciri-ciri umum yang dialami pada masa pubertas, yaitu kalau pada laki-laki perubahannya itu yang pertama itu suara menjadi lebih besar dan berat. Nah, lalu yang kedua itu jantung mulai tumbuh. Dan yang ketiga itu mulai mengalami mimpi basah. Kemudian ada tumbuh rambut di daerah ketiak dan kemaluan. Nah, kemudian ada munculnya jerawat. Nah, ini adalah ciri-ciri umum yang terjadi pada laki-laki ketika masa pubertas. Nah, lalu kalau pada perempuan yaitu perubahannya kalau pada perempuan itu ada yang pertama itu kulit telinga, terus yang itu ada tumbuh rambut halus di ketiak. Kemudian ada pinggul membesar. Lalu yang itu payudara itu sudah mulai terbentuk. Dan kemudian akan mengalami menstruasi ataupun haid. Nah, jadi inilah perubahan ciri-ciri umum yang terjadi pada perempuan ketika masa pubertas. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan ketika mengalami masa pubertas? Adapun yang harus kita lakukan ketika mengalami masa pubertas itu, kita harus rajin yang namanya menjaga kebersihan badan. Yang pertama itu menjaga kebersihan
yang cukup dan juga olahraga yang teratur. Dan setelah itu, adapun yang bisa kita lakukan yaitu menjaga pergaulan. Nah, karena kan ketika kita mengalami masa pubertas, kita itu organ reproduksinya itu sudah mulai aktif. Jadi antara laki-laki dan perempuan itu harus mampu menjaga pergaulan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, jadi anak-anak ibu sekalian, ini adalah materi mengenai ciri-ciri laki-laki dan perempuan ketika masa pubertas. Jadi ibu rasa kalian itu nanti harus mampu mempresentasikan hasil kerja kalian yang tadi pada minggu depan, serta nanti ibu akan memberikan kalian tugas lembar kerja siswa yang nantinya akan kalian kerjakan di rumah dan minggu depan akan dikumpul. Nah, sekian pembelajaran untuk hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak ibu. Semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.